kali ini aku bakalan berbincang santai bersama Kak Aini. Oke. Halo Kak Aini. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, bisa tolong perkenalkan diri dulu ke teman-teman semua? 안녕하세요. 저는 아이니라고 해요. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nuraini Rozana, biasa dipanggil Aini. Oke, Kak Aini dulu kuliah di Korea itu kuliah di mana sih Kak, universitasnya kalau boleh tahu? Saya kuliah di Yongsan University, itu tempatnya di Busan. Oh, di Busan, tempat itu gak sih Kak tempat syutingnya The King Eternal Monarchy yang Lee Min Ho main di situ? Betul sekali. Aduh ya ampun, di sana tuh sempat itu gak sih Kak ketemu sama aktor Lee Min Ho-nya waktu syuting? Waktu syuting itu kebetulan pas sekali sama jadwal aku kerja, jadi nggak bisa ketemu. Sebenarnya pengen banget ketemu sama dia. Iya, soalnya tuh apa? Awalnya aku suka sama drama itu sama itu aktor Lee Min Ho itu. Oke, bisa diceritain nggak Kak sama kita semua nih? Gimana sih ceritanya Kak Aini tuh bisa ke Korea? Oh, gitu. Awalnya itu di kampus saya yang di Untak Semarang itu mengadakan sebuah program namanya program double degree dan kerjasamanya itu dengan Korea Selatan. Jadi waktu itu kan coba-coba nih, siapa tahu dapat, ternyata dapat dan bisa terjun ke sana kuliah di Yongsan University. Di Yongsan University itu. Iya. Kalau mau kuliah di Korea itu harus bisa bahasa Korea nggak sih Kak? Waktu aku awal-awal itu nggak bisa sama sekali. Jadi di sana itu ada kewajiban buat belajar bahasa itu minimal 6 bulan. Dan kebanyakan sih teman-teman ada yang 1 tahun. Kalau saya itu 6 bulan. Habis 6 bulan itu nanti kita ada tes yang dari pemerintah Koreanya, namanya tes topik, Test of Proficiency in Korea. Itu tuh minimal dapat level 2 waktu aku. Tapi sekarang katanya udah naik jadi minimal level 3. Level 3 Iya, topiknya. topiknya itu. Lebih susah lagi kalau itu. Oke. Berarti nggak harus bisa bahasa Korea dulu ya Kak ya? Dulu nggak harus sebenarnya. Ada kewajiban punya itu nggak sih IELTS atau apa? Kalau mau tergantung nanti English track atau Korean track. Kalau sekarang sepertinya kalau English track minimal TOEFL. Iya, TOEFL itu minimal 450 kalau nggak salah. Nilainya? Iya. Oke. Kalau yang Korean track minimal kalau nggak salah itu level 3 kalau sekarang. Soalnya pemerintah Korea itu sepertinya membatasi orang-orang asing buat masuk ke sana. Biar yang masuk ke sana itu benar-benar yang bisa bahasa Korea atau yang bisa bahasa Inggris. Gitu. Yang benar-benar pintar ya. Oke. Berarti Kak ini termasuk pinter dong. Ya Allah. Aduh. Juga sih. Oke, ini bisa nggak sih Kak rasanya kuliah di Korea itu gimana? Diceritain dong plus minusnya kuliah di sana gitu. Plus minusnya enaknya itu dosennya itu benar-benar bikin kamu paham sama materi yang harus kamu pahami, itu materi yang dia kasih itu harus paham. Terus nggak menuntut kamu buat sesuatu yang kamu nggak suka gitu, yang wah gitu nggak. Jadi nih dia dituntutnya sedikit gitu biar kamu bener-bener paham materi yang diajarkan sama dosennya itu. Terus gak enaknya itu dari bahasa. Itu Bahasa. pasti, soalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Korea itu bener-bener beda. Iya, soalnya tuh aku pernah denger juga Kak, bahasa Korea tuh ada yang bahasa formal banget, bahasa formal sama bahasa yang non formal. Sebenarnya di Korea itu ada tiga tingkatan. 3 tingkatan. Apa Iya. aja tuh Kak kalau boleh disebutin? Bahasanya itu yang gak formal, namanya banmal. Terus yang tengah itu formal tapi semi formal gitu, namanya jundemal. Ada yang paling tinggi namanya nopimal. Iya. Gitu. Ada 3. Oke, terus kehidupan di Korea itu gimana Kak? Kehidupan di Korea ya Kayak di drama nggak? Kalau di drama kan ketemu opa-opa tampan terus jatuh cinta gitu, terus menikah hidup bahagia selamanya gitu. Enggak ya? sepertinya Itu udah jadi di drama aja. Iya. Apakah kehidupan realita itu sesuai dengan ekspektasi di drama Korea? Sebenarnya kalau kayak drama itu 100% enggak sih. Enggak 100%. Tapi orang-orang Korea itu menghargai orang, lebih menghargai, benar-benar menghargai. Kayak
kamu bisa nih papasan sama orang terus kamu nyapa pakai bahasa Korea, pasti mereka bilangnya wah kamu pintar bahasa Korea kayak gitu. Itu kan bener-bener suatu apresiasi seseorang kepada orang yang baru belajar kayak gitu. Oke, berarti kayak nggak ada diskriminasi gitu ya untuk pendatang baru? Alhamdulillahnya nggak ada, tapi cuman diskriminasinya itu di makanan. Oh ya, Pasti itu. iya Kak, gimana sih Kak kalau mau cari makanan halal di Korea? Makanan halal itu adanya di beberapa restoran saja, seperti restoran Indonesia, restoran Maroko, terusan restoran Uzbekistan, sama restoran India. Itu pasti di sana ada makanan halal. Selain itu nggak ada catnya halal. Cuman kebanyakan orang Indonesia itu beberapa ada yang bener-bener harus yang halal, ada yang penting bukan babi. Okay. Yang penting nggak ada unsur babinya, itu nggak apa-apa dimakan. Terus Kak ini untuk mengakalinya Kak untuk makanan sehari-hari? Kalau aku mengakalinya itu masak sendiri, itu lebih hemat dan lebih tahu ini bukan makanan yang ada unsur babinya nih kayak gitu. Dan itu pasti belinya sayur-sayuran. Soalnya kalau daging atau ayam atau kecuali ikan ya, kalau ikan kan nggak masalah. Kecuali ikan itu tuh kayak takutnya ini nggak halal nih, ini nggak disembelih dengan benar nih, jadi nggak bisa dibilang halal gitu kan. Jadi rada was-was. Jadi kita biasanya mengakalinya itu beli kentang, wortel, pokoknya sayur-sayuran yang ada di Korea gitu. Terus gini, kan Kak ini itu kuliahnya di Busan nih. Ada nggak sih rekomendasi wisata di Busan Kak? Banyak banget, beneran banyak banget rekomendasi yang di Busan itu. Yang paling utama dan paling penting yang harus didatangi itu di Hyundai. Di Hyundai. Pantai Hyundai. Tempat syutingnya The King Extra Monarchy. Betul sekali. Jadi kalian jangan lupa ya kalau main ke Busan tuh main ke Pantai Hyundai. Iya, pasti itu. Bagus banget Kak view-nya. Banget. Nanti ditampilin aja. Nanti kita tampilin gambarnya di Hyundai. Terus mana lagi nih Kak tempatnya nih? Di Hyundai itu ada beberapa wisata, maksudnya ada beberapa tempat. Itu di pasar juga. Di pasar itu buat makan-makanannya, makanan tradisional, terus jajan-jajanan itu di pasar. Terus nanti bisa ke ini juga ada suatu pulau itu buat jalan-jalan, buat olahraga itu bisa. Namanya Dongbeksom. Nanti kita tampilin fotonya. Di dalam Dongbeksom itu ada APEC. Apa itu Kak? APEC itu kayak suatu bangunan itu ASEAN Pasifik, punya ASEAN Pasifik gitu. ASEAN Pasifik di Busan. Di Busannya itu. Rekomendasi tempat makan. Tempat makan makanan yang paling penting itu yang paling aku suka. Yang paling tteokbokki. Itu pasti. Itu pasti beda ya Kak rasanya di Korea sama di Indonesia. Saya di Indonesia malah belum pernah coba. Iya. Rasanya gimana sih Kak tteokbokkinya? Tteokbokki itu ada dua macam, ada yang manis sama ada yang pedas. Kalau aku lebih suka yang pedas. Ada manis-manisnya, ada gurih-gurihnya, ada pedasnya juga enak. Selain tteokbokki ada apa lagi nih? Ada odeng. Odeng itu ada dua bahasa. Odeng itu omuk sama odeng. Itu sama odeng. Apa itu Kak? Ada itu tuh roti bukan roti ikan sih, lebih kayak gorengan, fish cake. Rasanya mirip otak-otak. Tapi itu lembaran dan itu biasanya ditusuk gitu terus kayaknya ada di film itu, di film Boys Before Flower. Di drama itu pasti ada. Odeng itu kan kue pasti ikan. ada. Iya, aku tahu. Itu pasti ada. Yang dimakan sama Gu Junpyo yang habis banyak. Iya benar. Itu juga. Terus ada lagi nggak Kak nih selain odeng? Selain odeng sebenarnya kalau misal kamu nggak harus halal nih, itu ada banyak. Ada bibimbap. Bibimbap itu bisa request pakai sapi atau pakai ini ayam atau pakai babi dagingnya. Terus selain bibimbap ada lagi ayam goreng. Ayam gorengnya Korea itu dikasih bumbu-bumbu gitu. Jadi bukan cuman ayam goreng digoreng biasa, tapi ada bumbu-bumbunya. Dan aku paling suka itu rasa yangnyom. Rasa yangnyom itu ada yang pedas, ada yang enggak, tapi lebih ke manis. Itu enak banget. Susah buat jelasinnya sih. Itu yangnyom. Kalau nggak ayam biasanya ini ada lagi satu namanya itu campong. Apa itu Kak campong? Campong itu lebih mie kayak mie udon gitu, tapi kuahnya kuah merah. Kuah merah? Iya. Kuah merah. Kuahnya kuah merah. Tapi itu sebenarnya
ada yang bilang kalau itu tuh aslinya dari Cina. Tapi kebanyakan orang-orang pasti makannya jambong gitu. Oke. Pasti yang paling penasaran itu pengen jajangmyeon, cuman kan jajangmyeon yang ada unsur babinya jadi nggak bisa. tapi aku bisa kayak jajangmyeon. Pasti itu. Yang itu kan apa, mie hitam, iya. kayaknya enak itu, enak Kak. banget itu Oke. Kayaknya tuh kuliah di Korea tuh kayaknya menyenangkan banget nih, Kak. Oke. Aku mau tanya nih, Kak. Kan ada tuh adik-adik yang pengen kuliah di Korea Selatan gitu. Ada nggak sih, Kak, jalur untuk bisa kuliah di Korea Selatan? Kalau yang aku tahu sih ada 3 jalur ya yang setauku. Ada jalur KGSP, terusan LPDP sama Mandiri. Yang KGSP itu yang dari pemerintah Korea, itu ada beasiswanya. Terus LPDP juga itu dari pemerintah Indonesia. Terus yang Mandiri itu pokoknya kayak yang Mandiri semuanya biaya sendiri. Oke. Gitu. Kalau untuk kuliah S1 itu pakainya jalur Setauku KGSP sama Mandiri bisa. KGSP sama Mandiri Iya. bisa. Kalau untuk mau lihat di KGSP bisa di itu ya, Kak. Kalau nggak salah di www.studyinkorea. Jadi buat adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian yang pengen kuliah di Korea Selatan, pengen ketemu opa, pengen ketemu idol K-pop, bisa tuh ya kalian buka linknya di www.studyinkorea. Di sana info lengkapnya udah ada gitu. Dikepoin aja. Websitenya gitu. Oke, jadi sampai di sini perbincangan saya bersama Kak Aini gitu. Semoga info yang Kak Aini berikan bisa membantu teman-teman semua yang pengen kuliah di Korea dan pengen tahu kehidupan di Korea Selatan. Bye.